Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan mencoba bagaimana rasanya menggunakan MIUI 12 terbaru dari Xiaomi. Walaupun tadi saya baca di Kompas katanya Xiaomi sudah membocorkan MIUI 13. Ini MIUI 12 aja belum disebarkan secara global kok udah keluar MIUI 13. Jadi semenarik apa MIUI 12 yang katanya ini tuh mirip banget dengan feel dari iOS. Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja. Di sini saya menggunakan device yang sudah saya custom, transparansikan. Ini adalah Redmi K20 Pro. Buat kalian yang ngikutin Instagramnya di KID pasti udah tahu kenapa alasan saya mentransparasikan K20 Pro ini. Jadi awalnya itu saya pengen nyoba untuk mengcustom atau menggunakan MIUI 12 ini, tapi ketika saya coba untuk TWRP itu dia boot loop, dan kemudian ketika saya mau flash ROM itu saya salah centang. Kan kalau di Mi Flash Tool itu kan ada centang clean all. Nah seharusnya kan saya mencentang yang clean all, tapi mungkin karena ngantuk ya, karena itu mau sahur kalau nggak salah, jadi saya centang yang clean all and lock. Nah akhirnya bootloadernya ke lock lagi, dan akhirnya harus masuk ke EDL, dan EDL itu intinya membuka casing belakang sini lah. Casing belakangnya dibuka, kemudian kita pin out test pointnya di sini, kemudian dimasukkan kabel USB biar terbaca driver Qualcomm-nya. Dan karena sudah membuka casing belakang, ya apa salahnya kalau misalkan saya langsung transparasikan. Dan saya pribadi sih suka ya dengan yang sekarang, yang transparasi ini. Dan ini saya potong, jadi kalau misalkan sebentar, keren banget nih guys. Nah jadi sekarang kalau misalkan saya keluarkan pop-up kameranya nih, nah itu saya bisa kelihatan motornya di sini. Dan menurut saya lebih keren ini sih daripada yang merah maron warna bawaannya. Oke, jadi sekarang kita balik ke pembahasan tentang MIUI 12. Kalau kalian belum tahu apa itu MIUI 12, sebenarnya juga Android, cuman dikustomisasi karena Android itu kan banyak ya. Jadi Android itu bukan hanya Xiaomi, ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, dan masing-masing brand itu memiliki custom UI-nya sendiri. Untuk Huawei namanya EMUI, dan untuk Xiaomi namanya adalah MIUI. Dan katanya yang akan mendapatkan MIUI 12 ini adalah 42 handphone dari Xiaomi dan juga Redmi, mulai dari Redmi S2A sampai Mi 10 Yacht Edition atau 10 dan juga Pro, pokoknya yang terbaru dari Xiaomi. Dan katanya juga kalau MIUI 12 ini bakalan dioptimalisasi dengan Android 11 yang akan keluar di Google Pixel. Jadi kalau kalian lihat dari tadi layarnya ini nyala karena memang dia memiliki fitur always on display. Sebenarnya di MIUI 11 udah ada, cuman di MIUI 12 ini diperbagus lagi dengan yang namanya adalah super wallpaper. Jadi kalau misalkan kita pencet tombol lock seperti ini, nah dia itu hampir mirip-mirip kayak Google Earth gitulah. Jadi wallpapernya ini keren banget sih, nyambung. Dan kalau misalkan kita buka untuk masuk ke menu, jadi dia kayak zoom in, animasinya ini menurut saya keren banget sih. Dan kalau misalkan kita geser-geser seperti ini, kalian lihat wallpapernya itu bergerak juga, jadi dia ngikutin gestur gitu. Dan menurut saya ini keren banget sih ini ya. Dan sementara ini untuk super wallpapernya ini dia masih ada dua, jadi cuman ada Earth dan juga Planet Mars. Kalau saya sih lebih suka yang Planet Mars sebenarnya. Sebentar, saya apply dulu. Dan kalau misalkan kita lock, nah jadi seperti ini. Dan itu menurut saya keren banget sih, wallpapernya bisa nyambung gitu. Tapi sementara hanya ada dua ini, semoga kedepannya bakalan ada super wallpaper lagi yang lebih bagus. Cuman kalau misalkan kalian gak suka dua super wallpaper ini, di wallpaper MIUI 12 sekarang juga banyak online wallpaper yang juga animated. Kemudian fitur lain di MIUI 12 adalah new animation. Animasinya ini benar-benar baru. Contohnya kalau misalkan saya keluar dari aplikasi setting ini, nah kalau kalian lihat aplikasi settingnya itu juga ada semacam animasi yang menurut saya keren banget. Sebentar, saya coba lagi dan nanti akan coba saya slow mo ya kalau misalkan terlalu cepat. Sekarang memang animasinya ini flawless banget. Jadi kalau misalkan aplikasi lain, reader gini misalnya, kemudian langsung aja kita close, nah itu bukunya ikutan gerak. Dan menurut saya itu keren. Coba kalau misalkan aplikasi atau icon yang bukan bawaan dari Xiaomi, misalkan contoh WhatsApp, nggak ada. Jadi yang ada animasinya itu cuman yang bawaan ya. Misalkan file manager, nah itu ada animasinya. Kamera coba, ada animasinya juga. Kalau misalkan aplikasi yang kita download di Play Store, coba Instagram ya, nggak ada. Jadi cuman yang ada animasinya itu icon-iconnya itu yang icon bawaan dari Xiaomi aja. Kemudian pas saya review Huawei Nova 5T, saya bilang kalau misalkan
Huawei Nova 5T itu kalau misalkan user iOS pindah ke Android bakalan enak. Tapi pakai MIUI 12 ini lebih enak ternyata. Jadi kalau misalkan kita mau back, contohnya kalau misalkan kita connection sharing ini coba ya. Set kemudian kita back. Nah, itu flawless sama seperti di iPhone. Kalau misal MIUI 11 dia ada animasinya dulu sebentar kayak ada jelly di sini dan itu menurut saya kurang cepat gitu loh. Tapi kalau misalkan ini search itu udah cepat banget. Coba sekarang kita animasi di Chrome. Jadi kalau misalkan kita back, nah dulu di MIUI 11 itu ada semacam animasinya seperti ini. Jadi misalkan saya pencet ini ya, page yang ini. Kemudian saya mau back gini. Nah, dia ada itu, cuman lama. Kalau MIUI 12 ini cepat. Dan kalau misalkan mau forward seperti ini. Jadi flawless dan juga cepat banget. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian pengguna iOS dan pengen pindah ke Android, MIUI 12 ini kalian nggak ya perlu belajar atau perlu adaptasi lagi karena memang environmentnya berbeda, tapi nggak butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena untuk MIUI 12 ini benar-benar mirip dengan iOS. Jadi kalau misalkan kita slide dari kanan seperti ini, dia akan keluar control center. Di iOS terutama di iPhone 11 Pro Max itu juga sama, kita slide dari kanan seperti ini dan namanya juga sama, control center. Cuman entah kenapa saya lebih suka yang punyanya MIUI 12. Tapi kalau dari segi simplicity atau kesimpulan memang masih iOS ya. Jadi kalau misalkan kita pencet di sini, search. Nah, di sini dia akan bisa kita atur center tanpa harus membuka setting. Kalau misalkan kita mau misalkan ini ya, kita mau atur true tone dan lain-lain, itu nggak usah masuk ke setting. Tapi kalau misalkan MIUI 12 ini, misal saya pencet area, misal saya mau ngatur WiFi nih. WiFi-nya ini saya tahan, nggak bisa. Jadi dia langsung masuk ke aplikasi setting yang menurut saya buang-buang waktu. Jadi kalau misalkan dari segi kepraktisan masih iOS, cuman dari segi tampilan menurut saya ini mirip banget control centernya ini dan lebih lengkap juga. Dan yang paling saya suka di MIUI 12 ini nanti akan saya jelaskan, tapi kita coba main-main dulu dengan control centernya ini. Jadi di sini karena ini versi Cina ya, versi globalnya belum ada, nomor saya nggak dikenali di sini. Jadi kalau misalkan saya masukkan di enter phone number ini tidak dikenali, cuman dia masih bisa dipakai. Jadi dia terbacanya akan unknown data seperti ini karena memang mungkin ini adalah versi Cina ya. Jadi mungkin kartu-kartu Cina aja yang bisa terbaca di sini. Dan di sini kalau misalkan ini nanti mungkin udah ada versi Indonesia, kita bisa langsung top up balance di sini. Kemudian kita juga bisa pilih mobile data. Tapi kalau ini sih sepertinya Xiaomi harus bekerja sama dengan provider Indonesia. Nah, enaknya di sini kita bisa atur nih, bisa atur misalkan data usage limit berapa, data yang kita pakai sudah berapa, itu bisa di sini. Kemudian di sini kita juga bisa monitoring berapa data usage yang sudah dipakai oleh kartu kita. Kemudian bukan hanya control centernya aja yang mirip dengan iOS, tapi juga notifikasinya. Jadi kalau kita slide dari bagian kiri, search, nah dia akan keluar notifikasi seperti ini, sama persis seperti iPhone 11 Pro Max. Kalau misalkan kita mau, cuman bedanya ya, kalau misalkan iPhone itu, iOS itu, kalau misal kita minimize seperti ini, dia harus, kalau ini kan misal kita mau tutup semua aplikasi tinggal search gini ya. Tapi kalau misalkan iPhone nggak enaknya, kalau misal kita mau buka aplikasi atau mau menutup aplikasi, itu harus kayak pakai jurus kungfu gini. Nah, seperti itu. Karena dia nggak ada tombol untuk close semua aplikasi. Kemudian hal lain yang sama dengan iOS, jadi ketika di home seperti ini kita tinggal slide ke bawah dan dia akan muncul search bar seperti ini dan kita bisa cari hampir apapun di sini, settingan, website, dan ini kayaknya video-video Cina ya. Karena saya nggak bisa bahasa Cina, taunya cuma WuAi ini. Oke, kita praktekkan. Dia juga punya namanya AI Assistant. Kita tekan di sini, tapi ini cuma hanya bisa di versi Cina ya. WuAi ini. Nah, udah, saya nggak tahu artinya itu. Oke, cukup. Kemudian yang paling di highlight oleh Xiaomi adalah fitur Perfect Dark Mode 2.0. Jadi di MIUI 11 itu sudah ada Dark Mode. Cuman di MIUI 12 ini dioptimalisasi lagi dan menurut saya ini keren banget ya. Kalau kalian lihat apalagi terintegrasi dengan Super AMOLED-nya ini. Jadi kayak bener-bener fontnya itu kayak aduh bagus banget guys, sumpah ini dark mode-nya ya. Sebentar, saya mau cari dark mode-nya, kita ada di display dark mode. Dan kalau misalkan fitur dark mode ini semua aplikasi itu langsung jadi dark mode. Tapi kalian bisa setting di sini ya, di individual app. Kalau misalkan kalian merasa ada aplikasi yang nggak bagus kalau misalkan pakai dark mode, kalian bisa nonaktifkan di sini. Contoh aplikasi yang nggak bagus untuk pakai dark mode adalah Gojek. Jadi di Gojek ini kayak kurang sinkron gitu menurut saya.
Jadi kalau kalian lihat icon-iconnya di sini tuh kalau di dark mode itu kayak kurang gimana gitu. Kemudian fitur dark mode ini juga sangat keren banget kalau misalkan di Instagram. Wah, apalagi kalau saya lihat notif gitu ya. Wah, itu kayak saya cuman baca font gitu. Wah, keren sih menurut saya. Dan menurut saya pribadi, dark mode-nya MIUI 12 dibandingkan dengan iOS, kalau saya pribadi lebih milih yang dark mode-nya MIUI 12 karena terlihat fontnya itu lebih terlihat bagus gitu dibandingkan yang ini ya. Saya udah pilih halaman yang benar-benar bisa menampilkan fitur dark mode-nya di sini. Jadi menurut saya sih masih bagusan MIUI 12. Kemudian untuk fitur lain ada yang namanya privacy control. Jadi untuk mengimprove privacy kita. Jadi kalau misalkan di iPhone itu ada fitur yang namanya sign in with Apple. Nah, di Android 10 dan juga MIUI 12 ini ada. Jadi kita bisa memonitoring aplikasi apa saja yang menggunakan permission kita. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan, dan ini lengkap banget guys, kita bisa tahu log. Ini aplikasi ini habis meminta apa sih? Aplikasi ini habis minta location misal. Kemudian aplikasi ini minta audio, minta kamera diaktifkan, itu tahu. Jadi kalau misalkan kalian download sesuatu aplikasi yang tidak terpercaya, mungkin bukan lewat Play Store, itu bisa kalian tracking di sini. Kalau misalkan aplikasinya menurut kalian itu berbahaya, dan dia juga bisa fill request permissionnya itu dengan blank. Jadi ketika aplikasi itu meminta data kalian bisa isi dengan blank. Jadi data personal kalian itu nggak kalian share di aplikasi tersebut. Kemudian juga ada yang namanya floating windows. Jadi kalau misalkan kita masuk ke multi tab seperti ini, di sini ada tulisan floating windows, dan di sini juga ada kayak berapa memori yang tersisa sekarang, 6 GB tersisanya 2,9 GB terpakai dari 6 GB. Nah, di sini ada floating windows nih guys. Ini floating windows ini sama kayak multi window, cuman sekarang lebih keren lagi. Jadi kalian bisa memilih aplikasi apa yang pengen kalian floating. Contohnya misal Google Chrome seperti ini. Nah, dia akan muncul floating window seperti ini yang bisa kalian gerak-gerakkan juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen gerakan, kalian tinggal geser-geser seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen taruh ke sini ya ke sini. Kemudian kalau misalkan kalian mau masuk ke floating windowsnya gitu ya, kalian tinggal tarik seperti ini. Nah, dan menurut saya ini membantu banget, terutama buat saya yang biasanya main PUBG kemudian ada WA gitu. Jadi saya bisa WA sambil main PUBG tanpa harus close PUBG-nya. Kemudian untuk fitur lain juga ada Xiaomi Health. Jadi Xiaomi Health ini bisa men-tracking kegiatan kita. Nah, ini hari ini saya cuma berjalan 436 langkah. Nah, untuk menggunakan fitur ini, HP-nya ini harus kalian saku biar dia bisa menghitung dengan akurat. Sebenarnya kalian juga bisa nggak membuka aplikasi Health-nya, jadi kalian tinggal geser ke kiri seperti ini. Cuman karena ini bahasa Cina aja, saya juga bingung ya karena bahasa Cina. Cuman yang saya tahu ini adalah step 436 step, 0,3 km, dan kalau misalkan ini di Cina sana, ini kayaknya kayak kita bisa beli sesuatu gitu di sini ya. Karena ini ada harganya yuan. Dan yang lain jujur saya nggak tahu, ada payment via WeChat, kemudian Mi Video, Get Apps. Ini kalau misalnya saya buka juga aplikasinya dan juga bahasanya bahasa Cina karena memang ini beta yang Cina version. Oke, sekarang lanjut ke fitur yang lain. Jadi kalau misalkan di MIUI 12 dia ada animasi di bagian storage-nya ini. Jadi kalau misalkan kita pencet, ini ada kayak semacam diagram dan juga gambar seberapa besar storage yang sudah terpakai dengan warna seperti ini, jadi kita bisa lebih mudah tahu. Kemudian ini juga ada kayak semacam air gitu ya, jadi kalau misalnya saya gerakan seperti ini, yang animasi storage-nya ini kayak jalan-jalan gitu mengikuti yang saya gerakan. Kemudian untuk fitur lain, game turbo ini tetap, video toolbox tetap, tab plus ini sepertinya nggak bisa dipakai di Indonesia karena saya lihat di kategorinya dia kayak cuman support Baidu dan juga website Cina. Kemudian floating window sudah kita bahas. Second space. Nah, second space ini karena ini masih beta ya. Second space itu adalah kalian bisa menggunakan dua MIUI yang berbeda di dalam satu HP. Cuman di versi beta Cina ini udah saya coba aktifkan, dia nggak bisa. Kemudian MIUI Live tetap ada. Kemudian hal baru lain adalah animasi dari Quick Ball. Nah, Quick Ball ini kalau misalkan di iPhone, kalau kalian user iPhone namanya sama seperti assertive touch itulah. Nah, jadi dengan Quick Ball ini kita bisa pilih shortcut yang kita mau. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk fitur lain kemarin di MIUI 11 itu nggak ada di sini screen time ini. Nah, di MIUI 12 ini ada, dan kalian bisa cek nih mulai dari harian dan juga mingguan screen time kalian itu berapa sih. Dan kalau misalkan kalian punya goal, misalkan aku nggak mau pakai HP deh untuk beberapa menit biar fokus gitu ya. Di sini ada yang namanya focus mode. Nah, focus mode ini kalian benar-benar nggak bisa pegang HP. Kita coba aja 1 menit ya. Di sini ada tap to try 1 minute.
Jadi kalau misalkan saya tap seperti ini, HP-nya langsung kayak sistem meditasi itu kayak di gambar tadi. Sebentar, ini mau mulai 1 0 mulai. Nah, seperti ini namanya adalah focus mode yang dia akan silent. Dan ini benar-benar nggak bisa diapa-apain guys. Jadi kalau misalkan kalian lock aja, nah dia bakalan tetap kembali di sini. Nah biasanya kan kalau misalkan kita mau fokus, hal yang paling bikin kita nggak fokus itu kan HP ya, entah sosial media, Instagram, Facebook, mantan ngechat, kemudian gebetan ngechat, itu langsung biasanya fokus itu langsung hilang. Nah dengan fokus mode ini minimal bisa membantu kita untuk lebih fokus move on atau fokus melupakan mantan. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai melupakan mantan, ya fokus mode-nya ini diaktifkan selama 2 tahun gitu, jangan cuma 1 menit, jadi biar bener-bener lupa. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video tentang bagaimana experience menggunakan MIUI 12. Tapi kalau saran saya sih mending nunggu versi stabilnya atau versi stabilnya, kalau nggak salah kira-kira Juni 2020. Cuman ya nanti kira-kira itu experience-nya bakalan seperti ini, jadi kalian bisa tahu duluan sebelum kalian menggunakan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.